Indonesia dikatakan mendapat hadiah daripada Presiden Rusia, Presiden Putin semasa sambutan HUT ataupun semasa sambutan kemerdekaan kali ke-79. Hadiah apa? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa, buka YouTube dan scroll YouTube, terjumpa Musa Channel. Jangan tunggu lama, please support Musa Channel, just click button subscribe. Dan kepada subscriber yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita tengok judul apa, dikatakan Indonesia mendapat hadiah daripada Presiden Rusia sendiri semasa sambutan HUT di Indonesia kali ke-79. Hadiah apa guys? Adakah kalian tahu? Tanpa buang masa, kita semak dulu video ni. Wow. Indonesia dapat hadiah daripada Putin. Hadiah apa guys? Semasa sambutan kali ke-79 kemerdekaan di Indonesia. Indonesian President Prabowo Subianto, Miss Putin. Dia jumpa dia. Kabar Putin. yang mantap. Seperti yang kalian tahu ini, tandang ke Rusia Pak Prabowo pun langsung mengunjungi Presiden Putin, pemimpin negeri beruang merah Raski-Raski Rusia, dan juga Menteri Pertahanannya yaitu Mr. Andrei Belosov. Dan mantapnya, salah satu yang mereka bahas ternyata, Menhan Rusia ini pun mengundang pasukan Indonesia ke Rusia dan sebaliknya Pak Prabowo pun mengundang Rusia datang ke Indonesia. Lantas apa sajakah yang mereka rencanakan? Setelah ini kita kupas satu persatu. Dan tahukah kalian, sebelum ke Rusia, Pak Prabowo pun menyempatkan diri ke Turki dan mengunjungi pabrik drone tersangar Turki yaitu Bayraktar Teknologis. Beliau bahkan berfoto dengan memegang miniatur drone jet tempur sangar Turki yaitu Bayraktar Kizilelma. Pertanyaannya, lantas apakah Pak Prabowo memang benar-benar berniat memborong drone sangar ini? Penasaran beritanya? Mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu. Don't forget like, share, subscribe for channel Update Pertahanan dan juga channel Musa Muhammad Dirin. Yang pertama, kunjungan kerja ke dalam Rusia. kunjungannya ke Rusia, Pak Prabowo ini pun bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia dan Presiden Rusia. Jadi kita bahas yang seru dulu nih, pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ternyata menghasilkan banyak pembahasan mantap. Yang pertama pun mengingatkan bahwa, Rusia dan Indonesia telah menjalin hubungan persahabatan yang sangat erat selama beberapa dekade. Dan tahun depan, ada tahun 2025 Pak Putin pun mengungkapkan bahwa Rusia dan Indonesia akan menandai peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antar kedua negara. 75 tahun. Kemudian menganggap Rusia sebagai teman baik, bahkan Pak Prabowo pun mengakui bahwa Rusia banyak membantu Indonesia dulu saat Indonesia menghadapi kesulitan, bahkan kini katanya, banyak infrastruktur besar yang dibangun oleh Rusia. Kemudian lanjut Pak Prabowo katakan bahwa, Indonesia bakal banyak membuka beasiswa siswa anak-anak muda Indonesia ke Rusia. Kemudian itu akan mengembangkan nuklir dengan Rusia khususnya bersama Rosatom-Bos. Dan lanjut Pak Prabowo pun ternyata, juga mengundang delegasi Rusia ke konferensi pertahanan dan pameran pertahanan Indonesia pada November 2024 nanti. Я хотел бы вас поблагодарить и всех ваших высокопоставленных лидеров Российской Федерации, Министерства обороны,
Bahkan, Pak Prabowo mengundang partisipasi Rusia dalam Parade Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2025 nanti dan Pak Prabowo pun mengatakan kepada Pak Putin bahwa ia telah berjanji dengan Menteri Angkatan Laut Rusia bahwa Indonesia akan mengirimkan kontingen Angkatan Laut Indonesia ke Rusia saat Rusia mengadakan Parade Angkatan Lautnya. Jadi, Indonesia dan Rusia pun kini berjanji bakal saling mengirimkan pasukan ke masing-masing negara. Dan dari semua itu, Pak Prabowo pun menyatakan niatnya untuk meningkatkan semua kerjasama itu dengan Rusia. Nah lanjut, kemudian sebelum bertemu dengan Pak Putin, Pak Prabowo pun sebenarnya telah bertemu duluan dengan manhan Rusia yang baru yaitu Mr. Andrei Belosov dan tak main-main, saat bertemu dengan manhan Rusia Mr. Andrei Belosov ini pun menyatakan bahwa, kami menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pelatihan operasional dan tempur bersama khususnya melakukan manuver angkatan laut adalah prioritas kami ujarnya. Dan ia katakan bahwa, kami mengharapkan pengamat dan pasukan Indonesia untuk mengambil bagian dalam latihan di wilayah Rusia. Artinya, benar Rusia kini telah mengundang pasukan Indonesia untuk datang dan berpartisipasi di Rusia. Kemudian selain itu kedua Menteri Pertahanan ini pun juga membahas kerjasama pertahanan antara Rusia dan Indonesia dan prospek pengembangan ke depannya. Menteri Pertahanan Rusia ini pun menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan tersebut akan membantu memperkuat hubungan antara badan-badan kedua negara dan memberikan dorongan bagi inisiatif-inisiatif baru dan lebih banyak upaya untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan semua pembahasan ini antara Indonesia dan Rusia menjadi bukti mantap bahwa Indonesia kini tetap memelihara hubungan yang baik dengan Rusia. Jadi enggak cuma dengan geng-geng barat yang selama ini kita lihat tapi di berbagai banyak bidang mulai dari beasiswa, kerjasama nuklir dan pertahanan serta militer Indonesia pun mau memperkuat semua kerjasama itu dengan Rusia. Bahkan Pak Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Menhan Rusia atas semua kerjasamanya, di mana Pak Prabowo sempat mengatakan kepada Menhan Rusia bahwa Rusia selalu membantu Indonesia dan kami tidak akan pernah melupakan hal itu, ujar Pak Prabowo. Oke lanjut. Sebelum bertandang ke Rusia, Pak Prap pun ternyata kemarin sempat berkunjung ke Turki, dan beliau datang ke Turki ini pun setelah kunjungan kerjanya ke Perancis dan Serbia. Di negara Turki, Pak Prabowo pun bertemu dengan Presiden Turki yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan, di Ankara dan Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler dan tak cuma itu, Pak Prabowo pun juga melakukan kunjungan singkat ke Pusat Teknologi Nasional OS Demir Bayraktar Istanbul. Pada hari Rabu kemarin dan dari foto-foto yang beredar pada akun Kemhan Indonesia, tampak Menhan Prabowo pun menyaksikan langsung drone buatan Baykar seperti Bayraktar TB2 dan juga Bayraktar Akinci yang kini diincar Indonesia. Bahkan Menhan Prabowo juga berfoto dengan miniature drone jet tempur tanpa awak yang kini sedang dikembangkan oleh perusahaan Turki. Dan isu-isunya ya drone ini pun mau diboyong Indonesia jika sudah selesai pengembangannya. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh dan salam update pertahanan. Salam Indonesia. Dirgahayu Indonesia kali ke-79. Baik guys, kalau kita tengok sebentar tadi hubungan kerjasama di antara Indonesia Rusia, dan video di ujung tadi adalah di antara Indonesia bersama dengan Turki. Dalam masa terdekat ni, Presiden Bapak Prabowo telah menjawat jawatan sebagai Presiden di Indonesia, dan banyak delegasi-delegasi yang telah beliau attend, datang ke negara-negara seperti Rusia, Turki, dan ada beberapa negara-negara yang lain. Tapi hari ini kita fokus kepada video sebentar tadi, di mana
semasa perjumpaan Indonesia bersama dengan pihak Rusia, menurut daripada video sebentar tadi, hubungan kerjasama Indonesia-Rusia ini sudah pun terjalin selama 75 tahun. Hui, lama guys. 75 tahun dan sambutan kemerdekaan Indonesia kali ke-79. Jadi, memang sangat-sangat berkaitan. Hubungan Indonesia dan juga Rusia. Jadi, terbukti jalinan kerjasama ini daripada dulu dijaga dengan baik sampailah pada ketika ini. Jadi, banyak yang terjalin hubungan kerjasama Indonesia-Rusia ini dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai aspek. Jadi, tidak kiralah siapa pun Presiden Indonesia selepas ini, hubungan baik itu dijalinkan, diteruskan sampailah pada ketika ini. Dan kalau kita berbalik kepada hubungan kerjasama ini, meringkupi kepada aspek pertahanan, ekonomi dan ada beberapa aspek-aspek yang lain yang dijaga dengan baik oleh Indonesia dengan Rusia sampai pada hari ini. Jadi, kita mendoakan agar hubungan kerjasama kedua-dua negara ini diteruskan sampai bila-bila guys. Jadi, dengan adanya hubungan kerjasama dalam membangunkan alutsista, tidak kiralah alutsista apa sekalipun, dengan itu sebenarnya adalah alasan untuk kita sebenarnya untuk berhubungan mitra dengan negara-negara Rusia. Jadi dengan adanya jalinan itu, kerjasama itu dijaga dengan baik, hubungan rapat itu dijaga dengan baik sampailah pada ketika ini. Baik. Kalau kita tengok video di hujung tadi adalah apabila Presiden Indonesia berjumpa dengan Presiden Turki dan berkesempatan daripada itu dikatakan adakah Indonesia akan membeli drone buatan daripada Turki. Wow, kalau kita tengok drone ni di dalam dunia ketenteraan pada ketika ini merupakan salah satu teknologi yang sangat-sangat efisien, sangat-sangat paling penting. Jadi kalau benar Indonesia akan buat pembelian drone buatan daripada Turki, tapi belum ada berita yang berkaitan dengan pembelian ini. Kita just waiting, mungkin ada berita yang akan terkeluar selepas daripada ini. Kita just waiting dan kita doakan agar Indonesia jadi ataupun mahu membeli drone buatan daripada Turki sendiri. Sebab selepas daripada ini mungkin kita akan tengok apakah spek drone yang akan dibeli oleh Indonesia. Jadi bagi pendapat kalian semua, bagaimana?